Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya bersama dengan seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tim nasional Bahrain yang akan menghadapi Indonesia di GBK pada besok hari tanggal 25 Maret tentunya sudah siap tempur. Mereka sama seperti kita posisinya, tidak boleh kalah. Setelah kalah lawan Jepang, Bahrain ingin bangkit di GBK. Makanya kita harus berhati-hati mewaspadai kebangkitan Bahrain saat menghadapi Bang Jai Ises dan kawan-kawan. Pelatih Bahrain yaitu Dragan Talasic yakin bisa mendapatkan poin. Artinya mereka ingin dapat angka, tidak boleh kalah melawan Indonesia. Sementara kita tidak boleh kalah memang pasti, tapi juga tidak boleh imbang jika ingin meneruskan langkah kita menuju ke fase selanjutnya, atau paling tidak minimal kita bisa mendapatkan posisi keempat. Maka kita akan bertarung pada Oktober depan di putaran keempat. Talasic melewati pertandingan melawan Jepang yang diakui ini pertandingan yang bagus buat timnya, walaupun menderita kekalahan dengan 2-0, tetapi dia puas melihat perjuangan tim asuhannya yang bertarung melawan Jepang, memberikan perlawanan sengit, dan bahkan Jepang tidak berkutik sepanjang babak pertama walaupun menguasai bola lebih sedikit unggul dari Bahrain, tapi mereka sulit untuk bisa menembus pertahanan yang ketat, terorganize dengan rapi di jantung pertahanan Bahrain yang dikawal oleh Al Hayam di sana dan Amin Benadin ya. Jadi dua ini center back yang paling kuat yang ada di tubuh Bahrain. Nah, Bahrain nantinya akan tampil itu tidak berbeda jauh dengan komposisi starting line up yang diturunkan oleh Dragan Talasic menghadapi tim asuhan Hajime Moriyasu ya, pelatih kepala Jepang. Artinya di starting 11 itu kalau tidak berubah ya, itu di depan itu ada Mahdi Abdul Jabbar, itu yang mereka taruh. Mereka bermain dengan 4-2-3-1. Sementara kita kan belum tahu apakah Patrick Kluivert akan memainkan dengan 4-3-3 atau juga dengan 4-2-3-1, akan 3-5-2, 4-4-2, itu urusan bagi Patrick Kluivert. Tetapi kita bicara soal Bahrain lawan kita. Sangat berbahaya mereka dengan 4-2-3-1. Saya sudah bilang tadi Mahdi Abdul Jabbar yang ada di depan. Komposisinya ya teman-teman, ini starting terakhir lawan Jepang. Kemudian kalau kita berurut dari tengah, mereka punya 3 gelandang yang sangat bagus. Ada Mehdi Al-Humaidan, di sana Ali Madan dan Muhammad Jazim Manhur. Nah, Muhammad Jazim Manhur ini yang membuat 2 gol ke gawang Mahrun yang membuat 2 gol ke gawang kita saat bermain 2-2 dengan Bahrain yang sempat heboh itu dengan pertambahan waktu dari Ahmed Al-Kaf, wasit dari Oman, dari 7 menit ke 9 menit bahkan mendekati 10 menit saat itu ya, sehingga ada gol balasan dari Mahrun dari ke gawang kita. Oke, kita lupakan itu, sekarang fokus pemain kita menghadapi Bahrain. Nah, kalau 3 gelandang saya sebut tadi teman-teman, 2 mereka punya double pivot yang kuat ya ketika bermain dengan 4-2-3-1. Double pivotnya itu ada Said dia dan kapten mereka yang kuat sekali bermain di belakang itu untuk sebagai DM mereka, Al-Asad ya. Ini Kamil Al-Asad, ini bagus pemainnya ini. Makanya dia ini harus mendapat perhatian juga. Ya, kontribusinya sangat bagus, cepat untuk naik ke depan ketika transisi permainan dari Bahrain. Nah, di belakang itu ada 4 bermain dengan flat mereka. Di kanan biasanya yang tampil melawan Jepang itu ada Hamad ya yang bermain di sana. Kemudian di kiri ada Kulazi yang bisa bermain. Maka saya di tengah 2 center back tengah itu saya bilang tadi Al-Hayyan dan Benadi yang bermain dengan Lutfalah ya, Ibrahim yang menjadi penjaga gawang mereka. Nah, kalau Hamad ini tidak bisa bermain ya, saya pikir ini Hamad Zamzam ya, bek kanan dari Bahrain. Dia akan digantikan oleh Emmanuel ya, Vincent Emmanuel ini adalah pemain yang berada di bek kanan saat menghadapi kita di Bahrain 1-2 itu teman-teman ya. Nah, Vincent masuk di babak kedua melawan Jepang di saat Samsan Hamad ini ditarik keluar kan di menit 82 kalau nggak salah, itu mengalami mungkin ada sedikit tidak stabil ya, dia ditarik keluar dan Vincent yang masuk. Nah, kalau Vincent yang menggantikan nanti lawan Indonesia pada
Selasa malam, berarti ini komposisi 4 back di belakang sama. Karena ketika melawan kita di Bahrain, ini 4-4 ini yang termasuk kiper Lutfallah. Nah, kekuatan Bahrain itu, mereka kuat karena di belakang itu. Kenapa? Karena sudah ada chemistry yang bagus di antara pemain mereka, karena mereka bermain dalam satu klub ya di Bahrain sana. 2 center back mereka, Al-Hayyan Benadi dan penjaga gawang Lutfallah. Jadi memang bagus, kecuali 2 back Kulasi dan Vincent. Ya, itu berbeda klub. Kalau nggak salah Mubarak ya klubnya itu, kalau nggak salah ya. Nah, dengan komposisi seperti ini, saya pikir itu ada 99% sama seperti kita menghadapi mereka di Bahrain, teman-teman ya. Mungkin kalau itu hanya satu gelandang yang agak berbeda. Nah, komposisi ini yang di bawah Tlalasic ya ke Jakarta itu akan sama. Saya rasa kecuali Vincent ini akan berubah di bek kanan yang tadi saya bilang karena cederanya Samsan ya. Jadi itu komposisi mereka. Lalu siapa kekuatan mereka? Saya bilang tadi kan ada Al-Azad, kapten mereka. Namun kuncinya itu ada di Mahrun ya di sana dan Ali Madan. Inilah 2 motor penggerak dari Bahrain yang harus dikawal, bukan dikawal, artinya dipersempit ruang mereka. Kalau mereka bisa berkembang dengan baik berbahaya. Karena ini kalau bisa dilihat Mahrun ini adalah Jack Irvine-nya Bahrain. Kalau kita kemarin punya Jack Irvine yang membuat brace lawan kita ya, ketika kalah dengan 5-1 lawan Australia. Nah, dia ini yang harus dikawal. Nah, kalau Australia punya Aiden O'Neill, teman-teman, maka mereka punya Ali Madan. 2 ini. Paling enak memang, saya selalu berulang-ulang bilang, kalau Patrick Kluivert memainkan langsung dengan Ivar Jenner, Pelupesi, dan Tom Haye. Sangat kuat. Sehingga mereka bisa mengontrol pergerakan dari 2 pemain yang saya sebut tadi. 2 pemain Bahrain yang sangat baik. Bola tidak akan sambil ke depan kepada Mehdi Abdul Jabbar ketika ini diblok langsung. Ya, ditahan pergerakan 2 pemain ini yang selalu mengatur secara bergantian ritme permainan dari Bahrain ini ya. Dan Thalasi tahu apa yang harus dilakukan dengan Indonesia setelah mereka mempelajari video pertandingan kita dengan Australia, termasuk terakhir dengan Arab. Ya, mereka tidak akan bermain terlalu ofensif melawan Indonesia. Bisa saja mereka mengikuti cara Australia, ya lebih menunggu membiarkan kita menguasai bola dan mereka akan counter. Bisa saja itu, karena mereka pasti akan berhati-hati sama seperti melawan Jepang. Mereka akan memperagakan hal demikian dan Thalasi akan menurunkan tim terbaik. Nah, pelatih inilah yang bilang waktu di awal-awal misalnya biasa ada Sewor di apa yang dia bilang kepada match media bahwa mereka akan berhadapan dengan tim Belanda katanya, bukan tim Indonesia. Aduh, saya pikir ini Bahrain ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Kita hadapi, kita fokus hadapi mereka. Ya itu biasa untuk Sewor aja. Dan kita tunjukkan pemain yang terbaik. Ya, karena ini bagi kita krusial. Kita menang, bisa mendapatkan angin yang bagus saat akan menjamu Cina. Ya, Cina juga akan menjamu Australia dalam pertandingan sama. Kemudian Bahrain yang kalah lawan Jepang, kemudian Arab Saudi ya. Arab Saudi akan berhadapan dengan Jepang nantinya. Ya, kita akan tunggu. Kalau Bahrain ini ya kita hadapi aja dengan semangat yang tinggi. Saya rasa Alex Pastur yang memimpin latihan kemarin itu sudah punya taktik khusus. Sudah juga mempelajari gaya bermain dengan Bahrain, tapi tetap harus waspada. Ya, mereka ingin memenangkan laga di kita. Kita paling tidak mencetak gol lebih awal itu paling enak. Kalau Ole Romani bisa membuat gol, Ratnar Oratmangun bisa membuat gol, ya ini bagus buat kita untuk membuat mereka goyah dan memaksa mereka untuk keluar. Kesempatan buat kita untuk counter attack. Saya pikir kita jangan terlalu bermain terbuka sekali seperti lawan Australia ya. Dan Pastur tahu bahwa dia sudah mengatakan kita lebih bagus dalam hal counter attack juga. Ya, lebih jangan garis pertahanan terlalu tinggi dan pasti kita akan bermain lebih baik kalau bermain lebih dalam. Kemudian menunggu juga serangan mereka, baru kita counter. Itu mungkin bagus. Pastor sudah melihat bahwa pemain-pemain kita harus demikian kalau ingin baik ya. Dan itu sudah diperagakan sebelumnya kan di zaman STY dengan cara counter attack. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang bagus dan tidak perlu gentar menghadapi Bahrain karena kita bisa memberikan dukungan terus kepada tim nasional kita dalam perjuangan meraih 3 poin menghadapi Bahrain. Walaupun Thalasi mengatakan bahwa dia yakin mereka ingin mendapatkan poin. Kita juga yakin kita bisa mengalahkan mereka. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.